Hewan yang makan tanaman di kebun namanya bajing. Tapi kalau ada pejabat makan uangnya rakyat namanya Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairing malam jo barabah balam lalu barabah mandi. Sairing salam jut sambah salam lalu sambah kembali. Unsana bina mustika jaya namo cintoi bersebok kita di video kali ko. Semoga unsana ambona namo cintoi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekali rumpui, na paling tajam tu rumpui bantu. Kucing kalau kemakan bantu, ku kan ube rumpui bantu tu. Di tengahnya itu anak. Sebab puncaknya di atas tu tajam. Walaupun rumpui bantu tu tajam, ureknya tago, tiba ia gadang tak nyosong-song nanya itu. Tiba ia gadang dari atas tu, hanya itu. Alat terlampau ia tu nya jago selambek-lambek. Jadi kapalo jangan dilawan. Lain tak ada apa tu. Ya kan? Ya kan? Ambo takana dulu, ya kan? Beberapa orang di Kanwil melawan kapalo, konyo campak ngumeripai. Ya kan? Atuh. Nyoba kuasa dari awak. Ya kan? Ini bapak-bapak. Dia bilang saya harus minta maaf pada Jokowi karena saya menghina kepala negara. Jadi kesalahan saya pada Jokowi apa pada kepala negara? Coba Anda bayangkan logikanya. Ucapin, Rocky Gerung, Anda kalau kritik yang sopan dong. Oke. Jadi yang dilakukan Pak Presiden itu dungu. Kabinet Anda itu kabinet bajingan. Tetap akan diperkarakan karena saya memakai kata dungu dan bajingan. Jadi kalau diminta kritik yang sopan dong, artinya jangan kasih kritik, pujian aja. Itu saya bilang Jokowi buat ketololan karena mau jual IKN ke Kanada, kan tolol namanya kan. Loh, Kanada itu ibu kota, Kanada itu negeri yang paling anti deforestasi. Ngapain datang ke sini? Udah pasti ditolak. Nyatanya memang ditolak. Artinya tolol. Dia PHP calon pacar yang tidak menginginkan dia, maksa. Sekarang pergi ke Cina, maksa lagi. Itu yang saya katakan, Pak Jokowi membuat kebijakan yang tolol sebagai presiden. Kan beda nuansanya. Kenapa mesti benci pada orang yang mengucapkan hal yang jujur gitu? Saya ucapkan jujur. Buktikan. Oke, saya buktikan. Buka forum, saya terangkan satu persatu tuh. Nggak berani. Terus demo kiri kanan, koar-koar. Undang ke sini, masuk, saya mau bicara itu. Saya ingin mengingatkan, ya. Tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Dan ini nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita, karena akan membawa presiden yang kurang baik ke depan. Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi.
Nggak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Nggak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Nggak boleh sembarangan. Ya, sangat tepat. Sangat tepat. Dan saya dukung sepenuhnya untuk itu. Ada juga rencana bahwa tanggal 10 nanti 10.000 relawan Jokowi dari Barikade 98 ini mau melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutannya menangkap Pak Rocky, Pak. Tanggapannya gimana? Sepanjang itu mengikuti aturan. Kalau tidak mengikuti aturan, jangan dilakukan. Akan menimbulkan persoalan baru. Serahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang tegas. Kecurigaan saya bahwa ada kondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum itu. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik kan. Kayak preman itu mau pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam. Tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Itu dasarnya. Rocky Gerung kan intelektual, kenapa pakai bahasa begituan? Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis, tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan nggak paham-paham juga. Berkali-kali buruh minta di-review itu nggak ada dipahami. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya, karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal politik. Pak Jokowi udah putuskan duluan itu, baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL. Kan itu cara berpikir yang kacau tuh. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. Ini serius ya. Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa kami mengurus ini dan kami mengikuti dengan serius ya, karena cara-cara yang dilakukan di ruang publik ini bukan tanpa bukan ruang kosong ruang publik ini. Ya, jadi kalau cara-cara yang tidak punya pri kemanusiaan, tidak beradab, cara-cara yang mengabaikan kultur, tata krama, budi pekerti dengan baik, ya, bukan saja karena punya kepandaian, punya keilmuan yang tinggi, tapi moralnya rendah, akhlak dan budi pekertinya tidak ada, dan semua orang bisa dianggap sampah, semua orang bisa dicaci maki, dihujat. Kami sungguh-sungguh sangat serius. Tokoh itu yang dipandang sebagai orang pintar, cerdas, keluar kata-kata kotor dari mulutnya gitu. Ngata-ngatain pemimpin dengan kata-kata yang sangat buruk gitu. Ya, kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental juga. Nah, ini contoh tidak baik. Rocky Gerung yang menyatakan Jokowi bajingan tolol. Ya, yang kedua dia mengatakan juga bajingan pengecut. Ya. Dan bahkan memprovokasi rakyat untuk tanggal 10 turun melakukan aksi sebagaimana yang terjadi di tahun 98. Jadi untuk kasus ini dia kena batunya, dan untuk kasus ini kami akan mengawal proses hukumnya. Ya, negara tidak boleh kalah, jajaran kepolisian penegak hukum juga tidak boleh kalah melawan seorang komprador asing yang bernama Rocky Gerung. Tangkap gitu. Tidak ada lagi. Pokoknya tagar kita per hari ini adalah penjarakan Rocky Gerung. Rocky Gerung ini melakukan fitnah. Dari mana Uni tahu fitnah?
Uni yang difitnah. Loh, siapa yang difitnah? Ya siapa? Uni. Dari mana Uni tahu itu fitnah? Presiden sama sekali tidak mengatakan. Saya bicara di media. Apakah Uni tahu betul 100% presiden? Tahu? Apa? Apanya yang difitnah? Dia bilang ya bahwa IKN mau dijual ke Cina misalnya seperti itu. Itu fitnah bukan? Iya, kan presiden yang dia bilang. Yang menjadi pasal yang dipermasalahkan itu kata-kata BJGTLL. Begini ya, Pak, kan? begini Adinda. Kita nggak Saya usah boleh lah selesaikan berdebat dulu soal ya. ini itu. Karena Uni perlu tahu pasal yang hendak dikenakan ke Bang Rocky itu pasal 14, pasal 15. Pasal apapun menurut saya orang ini harus dikenakan Nggak di bisa penjara. pasal apapun. Nah ini kan menjadi awam sebagai senator kan seolah-olah marah begitu ya. Seluruh pasal bisa dikenakan ke Rocky Gerung. Demikianlah dosana kesedonyo lah kita samu dengarkan lah samu kita jalia. Silahkan dosana berpendapat, silahkan dosana memberi komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.